Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit cacar air biasanya sering mengenai anak-anak, tapi dewasa juga banyak juga ya yang mengalami penyakit cacar air. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Nama virusnya Varicella zoster. Ya, jadi masih banyak yang belum mengetahui tentang pantangan penyakit cacar air. Saat seseorang mengalami cacar air, ya ini permukaan kulitnya biasanya ini muncul bintil-bintil ya, ataupun bintik-bintik merah lenting ya berisi cairan. Nah, umumnya gatal, bisa juga enggak, bisa juga perih ya, apalagi kalau pecah. Nah, lokasi ini biasanya bisa dimanapun, bahkan bisa ke seluruh tubuh, bahkan bisa sampai ke rongga mulut ya, tenggorokan pun bisa kena. Ada mitos yang mengatakan kalau cacar air ini nggak boleh mandi, takutnya nanti menyebar ke bagian tubuh lain. Nah, ini namanya mitos ya, dipercaya biasanya. Nah, padahal ya dalam medis itu nggak ada larangannya yang disuruh mandi, ya nggak boleh itu, nggak ya, kalau dalam medis itu nggak ada larangannya. Justru ya dengan kita menjaga kebersihan tubuh ini penting ya dalam proses pemulihan ya penyembuhan cacar air ya. Jadi biar bisa lebih cepat kalau seandainya kebersihan kita baik. Cacar air adalah penyakit yang mudah menular ya, namanya mudah menular berarti ya orang lain bisa terkena. Jadi resiko penularannya lebih tinggi ya terjadi pada anak-anak ya dan juga orang dewasa, apalagi dia belum mendapatkan vaksin cacar air. Nah, makanya penting ya untuk melakukan vaksin cacar air. Teman-teman ya, agar penyakit cacar air ini cepat sembuh dan juga tidak menular, mudah menular ke orang lain ya, ada pantangan yang perlu teman-teman ketahui dan juga ditaati. Yang pertama itu menggaruk. Jadi menggaruk ini termasuk pantangan utama dari cacar air ya, biasanya yang digaruk kan ya lentingan dari cacar air. Nah, memang gatal ya, namanya gatal, kadang kita nggak sadar ya, tetapi ya ditahan. Karena kalau seandainya menggaruk ya ini akan memecahkan lenting dan kemudian bisa menyebarkan virus ke orang lain dan juga ke bagian tubuh kita lainnya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman garuk ya lentingnya pecah, kemudian menguap ya, virusnya bisa nyebar ke orang lain atau bisa berpindah ke bagian tubuh kita yang lainnya juga. Kemudian menggaruk ini bisa menyebabkan bekas cacar air ini sulit hilang. Biasanya lukanya itu tambah dalam ya kalau seandainya digaruk, jadi hitam-hitam ya, bopeng-bopeng nanti di kulitnya, apalagi di wajah ya, jadi jelek. Jadi jangan digaruk ya. Biasanya ini kalau sudah hari keempat ya itu udah mulai berkurang gatalnya. Hari ketiga pun ya juga biasanya sudah mulai berkurang. Nah, apalagi kalau sudah lebih dari itu ya, lebih dari 4 hari, misalkan 6 hari ataupun seminggu, ya ini biasanya gatalnya udah hilang ya. Kemudian juga lentingnya ini ya biasanya udah berubah menjadi keropeng. Nah, kalau udah jadi keropeng itu biasanya memang tidak gatal. Yang kedua, hindari kontak fisik. Nah, jadi teman-teman ya, ini untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain. Ya tujuannya ya biar nggak menularkan ke orang lain. Jadi wajib ya bagi orang yang sedang sakit cacar ini untuk menghindari kontak fisik langsung dengan orang yang belum terinfeksi. Kecuali mau bagi-bagi ya itu beda cerita. Jadi memang teman-teman ya dihindari ya satu ruangan yang sama dengan orang sakit cacar air ataupun dengan orang yang sehat. Ya kalau bisa itu di ruangan terpisah ya, diisolasi, namanya isolasi. Nah, jadi teman-teman ya supaya apa? Supaya tidak mudah menular. Karena cacar air ini ya teman-teman mudah menular ya melalui cipratan air liur ya, misalkan saat batuk, bersin, kemudian misalkan kontak ya, bersentuhan, apalagi cairan lentingnya itu pecah ya. Nah, ini bisa menular ke orang lain. Jadi kalau bisa diisolasi sampai sembuh, sampai benar-benar sembuh baru bisa lah interaksi. Yang ketiga, jangan kasih obat sembarangan. Nah, teman-teman ya, gejala awal dari cacar air biasanya hanya kelelahan, demam, ya pusing, ya mudah lelah lah gitu. Nah, biasanya orang tua langsung kasih obat ya, obatnya misalkan ibuprofen ataupun aspirin, ini nggak boleh ya. Jadi jangan buru-buru dikasih obat, karena ini pantangan. Nah, jadi penggunaan aspirin pada anak ini beresiko anak tersebut mengalami sindrom Reye. Nah, kalau penggunaan ibuprofen ya ini bisa meningkatkan risiko infeksi kulit yang lebih berat. Nah, jadi memang baiknya hati-hati. Yang keempat, hindari paparan angin. Nah, jadi mungkin banyak ya seliwuran,
"Oh, jangan orang kena cacar air, jangan kena angin, nanti bla 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 bla." Jadi jangan buru-buru ya. Jadi penderita cacar air ini memang perlu mengurangi paparan angin. Nah, karena virusnya ini bisa dibawa ataupun mudah menyebar ke orang lain melalui udara. Nah, jadi cara penularan cacar air ini kan ketika lentingannya pecah, ya, kemudian nanti dia menguap, ya. Jadi virus itu kemudian dia menyebar. Nah, kemudian dibawa oleh angin. Nah, ini bisa terjadi. Atau misalkan teman-teman ya, batuk-batuk bersin-bersin ya. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi ya virus tadi bisa masuk ke dalam tubuh ya ketika dihirup ya lewat udara yang sudah terkontaminasi. Nah, jadi penularan lebih mudah terjadi di ruangan tertutup. Makanya perlu diisolasi ya. Apalagi kalau teman-teman ya jendelanya nggak dibuka, sirkulasi udaranya nggak bagus ya, pengap ruangannya. Nah, makanya mudah menular. Nah, jadi teman-teman yang perlu diketahui adalah nggak boleh kena paparan angin ini maksudnya karena dia mudah menular ke orang lain. Jadi bukan paparan angin bikin cacar airnya makin parah, bukan ya. Nanti dia mudah menularkan ke orang lain. Nah, itu yang perlu diketahui. Yang kelima, makanan pedas dan asin. Nah, teman-teman ya, orang Indonesia ini kalau nggak pedas nih nggak selera makan. Tapi makanan pedas, ya ini memang pantangan. Nah, kemudian makanan asin juga, ini juga pantangan. Kenapa? Karena ini bisa mengiritasi tenggorokan ya, makanan pedas bisa iritasi tenggorokan kita, begitu juga makanan asin. Jadi makanan ini sebaiknya harus dihindari dulu ya sampai benar-benar sembuh. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi misalkan sop ya ataupun bubur ataupun sejenisnya yang mudah ya teman-teman cerna. Yang keenam, makanan tinggi lemak jenuh. Teman-teman ya, makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh ini bisa meningkatkan peradangan pada tubuh kita. Kemudian bisa menyebabkan kalau seandainya kena cacar air, ruamnya ini makin parah. Kemudian proses penyembuhannya makin lama, makanya perlu dihindari. Ya, lebih baik konsumsi makanan yang bergizi. Yang ketujuh, makanan asam. Ruam cacar air tadi, lenting-lentingannya ini bisa aja ya muncul di bagian mulut, ya di bagian tenggorokan. Nah, kemudian ya makanan asam ini bisa bikin iritasi. Artinya tenggorokan bisa makin perih, ya makin susah menelan makanan. Nah, makanya pokoknya makin bikin gak nyaman. Makanya perlu dihindari makanan asam-asam dulu, misalkan jeruk ya ataupun makanan asam lainnya. Kemudian minuman kemasan juga sebaiknya dihindari dulu karena ada minuman kemasan ya ini mengandung asam sitrat, ya jadi memang nggak boleh. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Kalau punya penyakit cacar ya sebaiknya isolasi dulu, nanti takutnya satu rumah kena semua. Ya, jadi perlu vaksin kalau seandainya memang belum vaksin, apalagi anak-anak. Ya, kalau seandainya kena cacar ini biasanya ya seluruh tubuh. Kemudian juga bisa sampai rambut-rambut, ya bisa sampai pantat-pantat, bahkan bisa sampai di mulut. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, ya subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.